Pada tahun 1976, Carlo Cipolla, seorang profesor sejarah ekonomi, menurunkan hukum sosial yang mengelompokkan orang ke dalam 4 kategori. Yang pertama disebutnya yang tidak berdaya, yang kedua adalah yang cerdas, yang ketiga adalah para bandit, dan yang terakhir adalah yang bodoh. Menurut Cipolla, orang bodoh adalah tipe orang yang paling berbahaya dan dalam kelompok yang jauh lebih kuat dibandingkan mafia, militer, atau komunisme. Untuk sampai pada kesimpulan ini, kita perlu memahami 5 hukum dasar kebodohan manusia. Satu, mau tidak mau dan selalu, setiap orang meremehkan jumlah individu bodoh yang beredar. Kedua, kemungkinan seseorang menjadi bodoh tidak bergantung pada karakteristik lain dari orang tersebut. Pendidikan, kekayaan, atau status tidak ada hubungannya dengan itu. Ketiga, orang bodoh adalah orang yang merugikan orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak memperoleh keuntungan. Keempat, orang yang tidak bodoh selalu meremehkan kekuatan merusak dari orang bodoh. Dan selalu lupa bahwa berurusan dengan orang bodoh selalu menjadi kesalahan yang merugikan. Kelima, orang bodoh adalah tipe orang yang paling berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari bandit. Cipolla kemudian mempertimbangkan 4 faktor perilaku manusia. Seseorang dapat menimbulkan manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dirinya sendiri, kerugian bagi orang lain, dan kerugian bagi dirinya sendiri. Jika Tom mengambil tindakan dan mengalami kerugian, dia tidak berdaya. Jika Tom menguntungkan dirinya sendiri dan juga menguntungkan Jerry, maka dia cerdas. Jika Tom membantu dirinya sendiri tetapi menyebabkan kerugian bagi Jerry, dia adalah seorang bandit. Dan jika Tom melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, namun menyebabkan kerugian bagi Jerry, artinya dia bodoh. Orang-orang yang tidak efektif berada di tengah-tengah. Sekarang mari kita lihat dampak kelompok-kelompok ini terhadap masyarakat. Orang-orang yang tidak berdaya berkontribusi pada masyarakat namun dimanfaatkan oleh orang lain, terutama para bandit, oleh karena itu kontribusi mereka terbatas. Perhatikan bahwa penganut altruis atau pasifit ekstrim mungkin bersedia menerima situasi dalam kategori ini karena alasan moral. Orang-orang cerdas berkontribusi pada masyarakat dan memanfaatkan kontribusi mereka menjadi keuntungan timbal balik. Tindakan mereka membawa manfaat bersih bagi masyarakat. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak berdaya harus selalu mendukung orang-orang yang cerdas. Bandit mengejar kepentingannya sendiri dan memperkaya diri sendiri, meskipun hal itu merugikan masyarakat. Orang-orang yang tidak berdaya dan cerdas harus berusaha menghentikan mereka. Orang bodoh selalu memberikan kontribusi kerugian bagi masyarakat. Tapi tidak hanya itu, karena mereka melakukan tanpa alasan yang jelas, tindakan mereka juga membuat frustasi, membuat marah, dan membingungkan orang lain. Terhadap tren budaya utama, di antara rekan-rekan intelektualnya, Cipolla yakin bahwa laki-laki tidak setara, bahwa ada yang bodoh dan ada yang tidak. Dan perbedaannya ditentukan oleh alam, dan tidak ditentukan oleh hal lain. Seseorang itu bodoh seperti halnya seseorang yang berambut merah, tulisnya. Cipolla mengingatkan bahwa potensi kerusakan yang dimiliki orang bodoh bergantung pada jumlah kebodohan yang diwarisinya, serta posisi kekuasaannya dalam masyarakat. Di kalangan birokrat, jenderal, dan politisi, kita tidak akan kesulitan menemukan contoh jelas mengenai orang-orang yang pada dasarnya bodoh, yang kemampuan merusaknya semakin besar seiring dengan posisi kekuasaan yang mereka duduki. Apa pendapatmu tentang kebodohan? Apakah manusia dilahirkan atau dijadikan bodoh, ataukah seperti biasa lebih kompleks? Dan adakah keterkaitan antara keduanya? Bagikan pemikiran Anda dan baca lebih lanjut tentang karya dan esai lucu Cipolla yang awalnya hanya ditujukan untuk teman-teman. Ada uraian di bawah ini.
Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.